Bunga di Batu Cadas. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Jilid 103. Karena itu, maka perwira kumpeni itu pun harus berpikir jernih. Ia tidak akan dapat berbuat tanpa menghiraukan sikap Senapati itu. Karena itu, maka katanya, jadi menurut pendapatmu, kita semuanya sekarang kembali untuk mendapatkan surat perintah yang baru dari Pangeran Yudakusuma. Ya, jawab Senapati itu. Dan membiarkan orang yang akan kita tangkap melarikan diri, bertanya perwira itu pula. Jika kau mempunyai nalar, kau dapat melakukan satu tindakan pencegahan, jawab Senapatiku pula. Perwira itu menarik nafas panjang. Seolah-olah ia ingin menelan kembali kemarahan yang sudah memuncak sampai ke ubun-ubun. Namun kemudian maka ia pun berkata, aku akan melaporkan kepada Kapten Kenop. Tetapi sebagian dari orang-orangku akan tetap berada di sini agar orang yang kami kehendaki tidak melarikan diri. Terserahlah kepadamu, jawab Senapati itu. Lalu kau, apa yang akan kau kerjakan? Bertanya perwira itu. Aku akan menunggu sampai perintah dari yang berhak itu ada, jawab Senapati itu. Perwira kumpeni itu pun kemudian memberikan beberapa perintah kepada prajurit-prajuritnya. Sementara itu ia sendiri akan menemui Kapten Kenop. Bagaimanapun juga kumpeni itu memang harus menghargai seorang pangeran dari Surakarta, karena ia sadar sepenuhnya jika persoalan ini didengar oleh para pangeran yang lain, maka mungkin sekali akan menimbulkan persoalan tersendiri, seolah-olah kekuasaan kumpeni sudah melampaui kekuasaan Kanjeng Susuhunan sendiri. Biarkan kereta yang akan membawa Raden Ayu itu di sini, perintah perwira itu. Sejenak kemudian, diiringi oleh beberapa orang pengawalnya, perwira itu meninggalkan halaman istana Pangeran Sindurata, sementara sebagian yang lain memencar ke sudut-sudut halaman untuk mengawasi keadaan. Sedangkan para senapati dan prajurit Surakarta yang menyertai kumpeni itu telah menyingkir dan berdiri di luar regol. Dalam pada itu, Pangeran Sindurata telah meninggalkan halaman dan menemui anak perempuannya. Sementara itu Raden Ayu Galihwarit telah selesai berkemas dan membenahi dirinya. Mereka datang Galihwarit, desis Pangeran Sindurata. Sama sekali tidak nampak kecemasan di wajah Raden Ayu Galihwarit. Bahkan sambil tersenyum ia menjawab, aku sudah mendengar ayahanda. Dan aku sudah siap. Jantung Pangeran Sindurata berdesir. Anak perempuannya itu ternyata telah benar-benar siap lahir dan batin. Ia sudah mandi dan keramas, serta merias diri sebaik-baiknya, meskipun pakaian yang kemudian dikenakannya adalah justru pakaian yang sederhana. Namun seolah-olah ia telah berusaha menyucikan diri pada wujud kelahirannya. Sementara itu, sikapnya yang tenang dan wajahnya yang jernih telah menunjukkan bahwa secara jiwani, Raden Ayu Galihwarit pun telah siap menghadapi persoalan itu. Apakah aku harus berangkat sekarang? Bertanya Raden Ayu itu. Pangeran Sindurata menggeleng. Katanya, aku menolak surat perintah yang ditanda tangani oleh Kapten Kenop. Aku seorang bangsawan Surakarta hanya mengakui kekuasaan Kanjeng Susuhunan atau orang yang mendapat limpahan kuasanya. Tidak kepada kumpeni. Raden Ayu Galihwarit itu tersenyum pula. Katanya, terima kasih ayah. Aku sependapat bahwa yang berhak menangkap aku adalah mereka yang diperintahkan oleh pimpinan prajurit Surakarta dalam masa perang ini. Sebentar lagi mereka tentu akan datang, berkata Pangeran Sindurata. Pangeran Yudakusuma tentu tidak akan berkeberatan untuk menandatangani surat perintah semacam itu. Tetapi aku sudah mempertahankan harga diri seorang bangsawan Surakarta meskipun tidak ada sekuku ireng dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya. Tetapi aku sudah berbuat sesuatu bagi kebanggaanku, seorang putra Surakarta. Raden Ayu Galihwarit tertawa. Kemudian katanya, sebentar lagi aku akan mohon diri ayah. Pangeran Sindurata menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia berkata, mungkin mereka akan membawa aku pula. Tidak ada alasan untuk membawa ayahanda, berkata Raden Ayu Galihwarit. Aku dapat dituduh membantumu. Atau mereka akan menelusuri kematian kedua orang kumpeni itu, jawab Pangeran Sindurata. Tidak, jawab Raden Ayu sambil menggeleng, mereka hanya akan membawa aku sendiri. Pangeran Sindurata mengangguk kecil. Ia pun kemudian terduduk di serambi, sementara Raden Ayu Galihwarit telah mengemasi pakaian yang akan dibawanya. Hanya selembar kain dan selembar baju. Kau membawa ganti pakaian? Bertanya ayahandanya. Ya ayahanda, jawab Raden Ayu, aku kira selembar sudah cukup.
Aku tidak memerlukan terlalu banyak pakaian di dalam tahanan. Pangeran Sindurata tidak bertanya lebih banyak, ia duduk termenung sambil memandang ke kejauhan. Namun yang terasa adalah kepalanya menjadi sangat pening. Dalam pada itu, istana Sinduratan itu telah mendapat pengawasan yang ketat. Ternyata kumpeni tidak hanya berada di halaman depan. Tetapi mereka juga mengelilingi bagian luar dinding istana dan mengawasi regol-regol butulan. Tetapi yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya sama sekali, karena Pangeran Sindurata maupun Raden Ayu Galihwarit sama sekali tidak berniat untuk meninggalkan tempat itu. Dalam pada itu, beberapa saat kemudian ternyata sepasukan kecil kumpeni dan prajurit Surakarta telah memasuki halaman itu lagi. Bukan hanya kumpeni yang terpaksa urung menangkap Raden Ayu Galihwarit, tetapi di antara mereka terdapat seorang tumenggung dari Surakarta. Pangeran Sindurata yang mendengar derap kaki kuda memasuki halamannya itu pun telah keluar lewat Seketheng. Dengan tidak ragu-ragu sama sekali ia melangkah mendekati tumenggung yang sudah turun dari kudanya. Tumenggung itu mengangguk hormat sambil berkata, "Ampun Pangeran, aku mengemban tugas dari Pangeran Yudakusuma." "Aku mengerti," jawab Pangeran Sindurata. Pangeran Yudakusuma tidak memberikan surat perintah kepada kumpeni, tetapi akulah yang telah diperintahkan untuk menjemput putri pangeran, Raden Ayu Galihwarit, berkata tumenggung itu sambil menunjukkan sebuah tunggul yang dibawa oleh seorang prajurit. "Begitulah seharusnya tatanan di Surakarta," berkata Pangeran Sindurata, "dengan demikian aku percaya bahwa kau adalah utusan Senapati Agung di Surakarta. Aku kenal tunggul dan kelebet kecil berwarna kelabu dengan garis merah itu. Karena itu, aku akan menjalankan segala perintah dengan sebaik-baiknya. Jika semula aku menolak kumpeni itu, karena aku tidak percaya bahwa mereka akan bertindak sebagaimana seharusnya. Mungkin anak perempuanku akan jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak. Tetapi hanya karena mereka menginginkannya saja." "Ada surat perintah dari Kapten Kenop," perwira itu memotong. "Justru kepada Kenop itulah yang aku tidak percaya," jawab Pangeran Sindurata. Perwira kumpeni itu masih akan menjawab. Tetapi tumenggung yang datang dengan tunggul dan kelebet kecil itu pun berkata, "Jika demikian Pangeran, aku mohon maaf, bahwa aku akan membawa Raden Ayu sekarang." "Ia sudah siap," jawab Pangeran Sindurata. "Jika demikian, aku akan segera meninggalkan istana ini," berkata tumenggung itu. Pangeran Sindurata pun kemudian memanggil Raden Ayu Galihwarit. Ketika Raden Ayu itu sampai di Seketheng maka terasa jantungnya bergetar. Dilihatnya beberapa orang prajurit dan kumpeni yang bersenjata kemudian sebuah kereta yang sudah siap untuk membawanya. Namun sejenak kemudian kegelisahannya itu pun lenyap bagaikan dihembus oleh angin. Ketika ia selangkah maju, maka Raden Ayu itu sudah tersenyum sambil berkata, "Marilah. Apakah aku juga harus naik kuda?" Tumenggung itulah yang kemudian menjawabnya, "Aku sudah menyediakan sebuah kereta untuk Raden Ayu. Silahkan." "Terima kasih," jawab Raden Ayu sambil melangkah menuju ke kereta yang sudah menunggu itu. "Kita akan kemana?" bertanya Raden Ayu kepada tumenggung itu. Raden Ayu tertawa kecil. Kemudian dipandanginya ayahnya yang berdiri termangu-mangu. Dengan wajah yang sama sekali tidak membayangkan kecemasan, Raden Ayu itu berkata kepada ayahandainya, "Aku harus meninggalkan ayahanda." "Pergilah Ger," desis Pangeran Sindurata. Suaranya menjadi parau. Seolah-olah ia telah kehilangan Raden Ayu Galihwarit itu untuk kedua kalinya. Baru beberapa hari sebelumnya ia menemukan kembali anaknya yang hilang itu. Namun ternyata bahwa anak itu terpaksa dilepaskannya lagi. Sejenak kemudian Raden Ayu Galihwarit itu pun telah berada di dalam kereta yang akan membawanya. Ia masih melambaikan tangannya kepada ayahandanya. Sementara tumenggung yang akan membawa Raden Ayu itu berkata, "Pangeran, aku mohon diri. Raden Ayu aku bawa atas perintah Pangeran Yudakusuma." Perintah yang lain tertuju kepada pangeran sendiri. "Apa?" bertanya Pangeran Sindurata. Dalam kedudukannya sebagai Senapati Agung, Pangeran Yudakusuma minta agar pangeran tidak meninggalkan istana ini. Setiap saat pangeran diperlukan untuk memberikan keterangan atau kesaksian tentang Raden Ayu Galihwarit. "Perintah itu akan aku jalani," jawab Pangeran Sindurata. "Terima kasih Pangeran. Sekarang, kami akan minta diri," berkata tumenggung itu. Sejenak kemudian, maka iring-iringan itu pun telah keluar dari regol halaman istana Sinduratan.
Tumenggung yang mengemban perintah Pangeran Yudakusunia itu pun kemudian memberi perintah kepada sais kereta yang membawa Raden Ayu, bawa ke bekas istana Pangeran Ranakusuma. "Hi, apa yang kau katakan?" perwira kumpani itu memotong. "Untuk sementara Raden Ayu akan ditempatkan di istananya sendiri," berkata Tumenggung itu. "Tidak mungkin. Kapten Kenop memerintahkan membawanya ke loji." "Perempuan itu harus ditahan di loji," berkata perwira itu. Tetapi Tumenggung itu menggeleng. Katanya, "Aku melakukan perintah Pangeran Yudakusuma. Kuasa Pangeran Yudakusuma melampaui kuasa Kapten Kenop di sini. Kecuali karena perintah itu, maka sangat berbahaya bagi Raden Ayu untuk ditahan di loji." "Ia seorang pengkhianat," geram perwira itu. "Ia dituduh berkhianat," sahut Tumenggung itu. "Lalu, meskipun demikian seandainya ia berkhianat, maka tidak selayaknya ia berada di loji. Raden Ayu akan menjadi seekor kelinci yang masuk ke sarang serigala yang kelaparan." Wajah perwira itu menjadi merah. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Meskipun demikian, ia pun menggeram, "Aku akan melaporkannya kepada Kapten Kenop." "Terserah kepadamu." Tetapi Kapten Kenop tentu menyadari bahwa ia tidak akan dapat membawa Raden Ayu ke loji, jawab Tumenggung itu. Raden Ayu Galihwarit mendengarkan perdebatan itu, sebenarnya lah kulitnya telah meremang ketika ia mendengar bahwa kumpeni akan membawanya ke loji. Ia sadar bahwa sebagai seorang tahanan, maka harga dirinya akan jauh berbeda dari harga dirinya pada saat-saat lain ia memasuki loji itu. Sedangkan pada saat ia dengan sukarela memasuki loji itu, harga dirinya sudah dikorbankan. Apalagi sebagai seorang tawanan. Maka kumpeni akan dapat memperkukuhkannya sekehendaki hati mereka. Ketika ia mendengar bahwa Tumenggung yang mengemban tugas dari Pangeran Yudakusuma itu berkeras untuk menempatkannya di bekas istananya, maka ia pun menjadi agak lega. Betapapun ia pasrah diri, tetapi perlakuan orang-orang yang menawannya memang dapat mempengaruhi ketahanan jiwanya. Dan ia berterima kasih kepada Pangeran Yudakusuma bahwa atas perintahnya, ia akan ditempatkan di luar loji sebagaimana dikehendaki oleh Kapten Kenop. Demikianlah. Maka akhirnya, iring-iringan itu memasuki bekas istana Pangeran Ranakusuma yang dipergunakan oleh pasukan berkuda. Kedatangan iring-iringan itu telah disambut oleh beberapa orang perwira prajurit Surakarta dari pasukan berkuda. Mereka telah mendapat pemberitahuan sebelumnya, bahwa Raden Ayu Galihwarit akan ditempatkan di istana itu, sebagaimana pernah dilakukan atas Rarawari, putri dari Raden Ayu Galihwarit itu sendiri. Ternyata bahwa ruang yang disediakan juga ruang yang pernah dipergunakan oleh Rarawari, karena ruang itu adalah ruang yang rapat dan mudah diawasi. Ketika Raden Ayu Galihwarit turun dari keretanya di halaman bekas istananya, sebelum dibawa ke ruang yang telah disediakan, maka ia telah diterima oleh Tumenggung Watang, yang untuk sementara diserahi pimpinan pasukan berkuda. "Selamat datang Raden Ayu," sapa Ki Tumenggung Watang. "Selamat Ki Tumenggung," jawab Raden Ayu sambil tersenyum. Sama sekali tidak nampak kegelisahan di wajahnya. "Kali ini aku tidak berkepentingan dengan anakku, tetapi aku sendirilah yang akan menjalaninya sebagaimana pernah dijalani oleh anakku, Rarawari. Aku akan sekedar menjalankan tugas Raden Ayu," berkata Tumenggung Watang. "Ya, aku mengerti. Kalian hanyalah menjalankan tugas kalian," jawab Raden Ayu. Sesaat kemudian, maka Raden Ayu itu pun telah dibawa dan dipersilahkan masuk ke dalam ruangan yang telah disiapkan. Ketika Raden Ayu sudah berada di dalam, maka Tumenggung yang membawanya dari istana Sinduratan itu pun telah menyerahkan tanggung jawabnya atas Raden Ayu Galihwarit kepada Ki Tumenggung Watang. Katanya, "Kakang Tumenggung, segala sesuatunya kini terserah kepada Kakang. Mungkin nanti, mungkin besok, Raden Ayu tentu akan diperiksa. Bukan saja oleh para senapati kita sendiri, tetapi Kenop yang belum sembuh sama sekali itu pun tentu akan ikut memeriksanya. Aku akan menyiapkan segala-galanya," jawab Ki Tumenggung Watang. "Terima kasih," jawab Tumenggung yang menyerahkannya. Kemudian perlahan-lahan Ki Tumenggung itu pun menceritakan keinginan kumpeni untuk menahan Raden Ayu di dalam loji. "Tentu akan terjadi kekasaran," berkata Tumenggung Watang, "mereka adalah orang-orang yang menjadi buas karena terlalu lama jauh dari lingkungan keluarga. Karena itu, bijaksana sekali bahwa perintah Pangeran Yudakusuma adalah membawanya ke tempat ini," berkata Tumenggung itu pula, "karena itu, segala sesuatunya terserah kepadamu."
Dengan demikian, maka Raden Ayu Galihwarit pun telah ditinggalkan oleh orang-orang yang mengambilnya di dalam satu bilik yang tertutup rapat dan diawasi dengan sebaik-baiknya. Beberapa orang kumpeni mengumpat karena mereka gagal membawa Raden Ayu menghadap Kapten Kenop dan menahannya di loji. Memang ada niat yang tidak sewajarnya, bahwa mereka akan menahan Raden Ayu itu di loji. Seorang perwira rendahan berkata kepada kawannya, "Gila. Aku kira bahwa akhirnya aku akan dapat juga bahagian." Ternyata perempuan itu tidak dibawa ke loji, tetapi disimpan di bekas rumahnya sendiri. Di bawah pengawasan Tumenggung Watang yang ketat, tidak seorang pun akan dapat mengganggunya kapan saja. Dalam pada itu, maka perwira kumpeni yang semula akan mengambil Raden Ayu Galihwarit itu pun telah menghadap Kapten Kenop dan melaporkan bahwa Raden Ayu Galihwarit telah berada di dalam pengawasan pasukan berkuda dari Surakarta. Kapten Kenop mengumpat dengan kasar. Sambil bangkit dari pembaringan ia berkata, "Persetan dengan keputusan Pangeran Yudakusuma. Kita akan menyiapkan tuduhan itu dengan lengkap. Kau hubungi saksi yang telah bersedia untuk memberikan keterangan itu. Penuhi uang yang kau janjikan. Kita akan membuat hubungan dengan Pangeran Yudakusuma agar di dalam pemeriksaan-pemeriksaan selanjutnya, aku diperkenankan hadir dengan membawa saksi itu." Tetapi Kapten masih sakit, berkata perwira bawahannya itu. "Aku akan segera sembuh." "Jika bukan aku, Morman yang akan pergi kepada Pangeran Yudakusuma," jawab Kapten Kenop. Perwira bawahannya itu mengangguk-angguk, ia akan menjalankan segala perintah sebaik-baiknya. Dalam pada itu tabib yang mengobati Kapten Kenop pun memasuki biliknya dan mempersilahkan Kapten Kenop itu untuk berbaring saja di pembaringannya. Dalam pada itu di Sukawati, Pangeran Mangkubumi telah menemui Juwiring, Rarawari, Buntal dan Arum. Pangeran Mangkubumi telah memberitahukan langsung kepada mereka, bahwa ia telah berusaha untuk membawa Raden Ayu Galihwarit keluar dari kota karena keadaannya menjadi gawat. Tetapi Raden Ayu Galihwarit tidak bersedia. "Aku sudah memberikan beberapa peringatan," berkata Pangeran Mangkubumi, "tetapi ibundamu adalah seorang yang sangat tabah menghadapi keadaan. Karena itu, maka ibundamu berkeras untuk tetap tinggal di rumah. Tetapi dengan demikian, apakah mungkin ibunda akan ditangkap, Pamanda?" bertanya Rarawari. Pangeran Mangkubumi menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Baiklah, aku berkata berterus terang, Wari. Kau sudah dewasa menghadapi keadaan. Yang lain pun telah dewasa pula. Karena itu, maka aku dapat berterus terang, bahwa aku sudah mendengar rencana kumpeni untuk menangkap ibundamu. Karena itu, maka aku telah datang kepadanya, memberitahukan kepadanya. Tetapi seperti yang aku katakan, ibundamu tidak dapat meninggalkan istana ayahandanya dan juga ayahandanya itu sendiri, yang sudah semakin tua dan sakit-sakitan." Oh, Rarawari menjadi sangat gelisah. Ibunda salah hitung. Ibunda tidak sampai hati meninggalkan Eyang Sindurata. Tetapi jika ibunda ditangkap, apakah itu juga bukan berarti meninggalkan Eyang Sindurata? Tetapi ada dorongan lain, Wari, berkata Pangeran Mangkubumi, ibundamu seorang pejuang yang bertanggung jawab. Tetapi bukankah hak seseorang untuk menghindari bahaya yang mengancamnya, berkata Rarawari yang kecemasan. Pangeran Mangkubumi mengangguk-angguk. Nampaknya masih ada yang ingin dikatakannya. Tetapi niatnya itu pun diurungkannya. "Marilah kita berdoa," katanya kemudian, "mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi kita." Pangeran Mangkubumi kemudian minta diri untuk melakukan tugas-tugasnya yang lain. Namun akhirnya laporan yang dicemaskan itu pun datang. Seorang petugas sandi yang datang dari kota melaporkan bahwa Raden Ayu Galihwarit sudah ditangkap. Pangeran Mangkubumi menarik nafas dalam-dalam, ia merasa berkewajiban untuk menyampaikannya kepada anak-anak muda yang disebut oleh Raden Ayu itu sebagai anak-anaknya. Tetapi agaknya hati Rarawari masih terlalu lemah untuk melihat kenyataan itu. "Tetapi aku kira lebih baik ia mengetahui sejak awal daripada ia akan dikejutkan oleh keputusan kumpeni yang tiba-tiba," berkata Pangeran Mangkubumi di dalam hatinya. Karena sebenarnya lah Pangeran Mangkubumi sudah memperhitungkan hukuman apa yang akan diterima oleh Raden Ayu Galihwarit itu. Karena itu, maka pada kesempatan yang dianggap baik, sekali lagi Pangeran Mangkubumi menemui anak-anak muda itu. Warih dan Arum masih merawat Juwiring dan Buntal yang terluka. Tetapi nampaknya Buntal yang lukanya tidak terlalu parah, sudah mulai pulih kembali meskipun lukanya itu sendiri masih belum sembuh, sementara Juwiring pun telah berangsur-angsur menjadi lebih baik.
Dengan sangat berhati-hati, Pangeran Mangkubumi pun akhirnya sampai juga pada berita bahwa Raden Ayu Galihwarit memang sudah ditangkap. Ternyata berita itu cukup mengguncangkan hati Rarawari. Di dalam pelukan Arum ia menangis terisak-isak. Sudah di Ajeng, Raden Juwiring berusaha menghiburnya, kita serahkan segalanya kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku kira ibunda bukan tidak mempunyai perhitungan. Rarawari memandang kakaknya dengan mata basah. Gadis itu tahu bahwa Raden Ayu Galihwarit bukan ibunda kakaknya itu yang sebenarnya. Karena itu, tanggapan di hatinya tentu berbeda dengan tanggapan di hatinya sendiri. Raden Juwiring seolah-olah dapat membaca gejolak hati adiknya. Karena itu, katanya, di Ajeng. Bagiku ibunda Galihwarit tidak ubahnya dengan ibundaku sendiri. Pada saat-saat terakhir ibunda itu pun telah menganggap aku sebagai putranya sendiri. Apalagi dalam perjuangan yang saling mengisi ini. Namun bagaimanapun juga, kita memang harus sampai kepada sikap pasrah. Tidak ada sesuatu apapun juga yang akan dapat merubah apa yang sudah digariskannya. Tetapi akhirnya semuanya yang menyaksikan Warih menangis dapat juga mengerti bahwa hal itu adalah wajar sekali. Namun demikian Pangeran Mangkubumi pun berpesan, menangis memang dapat mengurangi beban di hati Warih. Tetapi kau pun harus berusaha menghubungkan kenyataan yang kau hadapi dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Yang tidak dapat diubah oleh kuasa apapun seperti yang dikatakan oleh kakakmu Juwiring. Kau dapat menyesali apa yang terjadi. Tetapi tentu dilambari dengan nalar. Dan sekali-sekali jangan menyesali apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Rarawari mengangguk kecil meskipun ia masih juga terisak. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi pun berkata, bagaimanapun juga, kau harus ikut merasa bangga, bahwa beberapa kali ibundamu telah memberikan keterangan yang sangat berharga. Sekali lagi Rarawari mengangguk. Ia pun kemudian mencoba menempatkan dirinya dalam gejolak perjuangan itu. Ibundanya telah ditangkap karena perjuangannya. Sekilas Rarawari membayangkan, apa yang terjadi dalam pertempuran yang dahsyat di pinggir kali itu. Korban berjatuhan tanpa dihitung lagi. Seandainya ibundanya tidak berhasil menyadap berita sergapan itu, apakah yang akan terjadi dengan pasukan Pangeran Mangkubumi? Namun dengan demikian, ibunya telah mengorbankan segala-galanya. Kehormatannya, dan kini ia telah ditangkap. Jantung Rarawari serasa berhenti berdetak jika ia membayangkan hukuman apa yang dapat dijatuhkan atas ibundanya sebagaimana pernah didengarnya, hukuman bagi orang yang dianggap berkhianat. Dalam tekanan perasaan itu, ia membayangkan kembali korban-korban di pertempuran. Orang-orang itu juga mengorbankan nyawanya bagi pengabdiannya untuk menegakkan kebebasan bagi tanah air tercinta. Sudahlah Warih, berkata Pangeran Mangkubumi kemudian, kita akan sama-sama berdoa. Sepeninggal Pangeran Mangkubumi, Warih berusaha menahan air matanya. Sementara itu ia masih berada di dalam pelukan Arum. Meskipun keduanya sebaya, tetapi Arum nampak lebih tabah karena tempaan kehidupannya di padepokan. Namun akhirnya Rarawari pun dapat menenangkan hatinya. Meskipun jantungnya masih terasa berdegupan, tetapi ia berhasil mengatasi tangisnya. Meskipun demikian, wajah-wajah yang lain pun masih nampak murung, karena mereka tahu, kemungkinan yang dapat terjadi atas Raden Ayu Galihwarit. Pada hari berikutnya, Pangeran Mangkubumi telah memerintahkan petugas-petugas sandinya untuk melihat satu kemungkinan atas Raden Ayu Galihwarit. Jika kemungkinan itu nampak, betapapun kecilnya, maka Pangeran Mangkubumi akan berusaha untuk membebaskannya dari tangan prajurit Surakarta yang menahannya, tetapi laporan yang diterimanya sangat mengecewakannya. Kami sama sekali tidak melihat kemungkinan itu, Pangeran, berkata seorang petugas sandi yang menyelidiki tempat Raden Ayu Galihwarit ditahan. Pangeran Mangkubumi hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Pangeran Mangkubumi yang kebetulan berada di Sukawati itu telah memanggil Raden Juwiring. Bersama-sama petugas sandi itu mereka mengurai kemungkinan yang dapat mereka lakukan. Karena Juwiring pernah tinggal di istana Pangeran Ranakusuma, maka ia dapat mengenal semua sudut istana itu. Namun menurut laporan yang diterima dari para petugas sandi, maka segala kemungkinan telah tertutup karena penjagaan yang ketat dan berlapis. Bahkan Kumpeni yang kecewa sudah memberikan bantuannya, yang sebenarnya berpangkal pada kecurigaan Kumpeni, bahwa ada usaha untuk melindungi Raden Ayu Galihwarit dan apalagi berusaha untuk memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan diri.
Tetapi sebenarnya lah bahwa prajurit Surakarta benar-benar telah menjaga agar Raden Ayu Galihwarit dapat diperiksa. Pimpinan tertinggi pasukan Surakarta merasa bahwa korban telah terlalu banyak yang jatuh. Namun mereka sama sekali tidak berhasil berbuat sesuatu yang berarti untuk mengatasi perlawanan Pangeran Mangkubumi. Karena itulah, maka para pengikut Pangeran Mangkubumi sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menolong Raden Ayu Galihwarit. Bahkan Pangeran Mangkubumi pun masih juga menyaksikan, seandainya kesempatan itu ada, apakah Raden Ayu Galihwarit bersedia melarikan diri. Dengan demikian, maka usaha untuk menolong Raden Ayu itu pun terpaksa tidak dapat dilakukan, agar tidak akan jatuh korban yang hanya sia-sia. Dalam pada itu, maka di hari-hari berikutnya, Raden Ayu memang mengalami pemeriksaan yang terus-menerus. Namun sebenarnya lah pemeriksaan itu berjalan tanpa kesulitan. Raden Ayu mengatakan apa saja yang pernah dilakukannya. Namun demikian ia masih berusaha melindungi nama ayahandanya. Tidak ada gunanya aku menyembunyikan setitik rahasia pun di hadapan kalian, berkata Raden Ayu itu kepada para petugas dari Surakarta dan Kumpeni, aku tahu bahwa kalian telah mendengar segala-galanya. Mustahil kalian dapat memberikan tuduhan begitu terperinci jika tidak ada seorang pelayan atau pengawal istana Sinduratan yang bersedia memberikan keterangan. Apa kewajiban ayahanda Raden Ayu dalam hubungannya dengan keterangan-keterangan yang Raden Ayu berikan kepada pasukan Pangeran Mangkubumi? Bertanya seorang perwira Kumpeni. Ayah tidak bersangkut paut dengan tugas-tugas semacam itu, jawab Raden Ayu Galihwarit, yang ayah ketahui semula anak-anakku itu disangkanya penjual burung dan penjual lulur. Ketika kemudian ayahanda mengetahui siapa mereka, maka ayahanda menjadi sangat marah dan untuk seterusnya tidak mau tahu tentang apa saja yang aku lakukan. Aku dianggapnya anak yang hilang karena tingkah lakuku. Bohong, perwira Kumpeni itu membentak. Bersambung ke jilid 104. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.